Bagian 3. Sebuah pintu kaca memisahkan suara-suara meriah di ruang tamu. Keira menatap Louis Horton dengan penuh perhatian, mengamati reaksinya. Setelah mendengar cara dia memanggilnya, dia menjadi semakin tidak bisa didekati. Matanya yang gelap menunjukkan tatapan dingin, tanpa gejolak emosi apapun, dan dia berbalik untuk kembali ke ruang tamu. Keira dengan cepat melangkah maju, menghalangi jalannya. Louis sedikit mengernyit. Emangir. Suaranya dalam dan menyenangkan, dan nadanya membawa sentuhan elegan, yang membuat orang semakin ingin mendengarnya berbicara. Keira mencurigai sesuatu. Kamu tidak mengenaliku? Louis menatapnya. Haruskah saya? Saat memasuki rumah keluarga Olsen, dia merasakan sepasang mata aneh mengikutinya dari dekat. Tatapan itu terbuka dan transparan, jauh berbeda dari tatapan orang lain yang patuh dan memuakan. Itulah mengapa Louis meliriknya beberapa kali lagi. Gadis itu sangat cantik. Kulitnya putih. Matanya yang asmara dan tahi lalat di sudut matanya menarik tapi tidak genit. Meskipun dia berdiri di sudut dengan patuh, dia memancarkan aura pemberontak yang samar-samar. Dan ketika dia menyadari dia menatapnya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia kembali menatapnya. Dia awalnya mengira dia berbeda dari wanita yang melemparkan diri ke arahnya, tapi tidak berharap dia lebih berani dari mereka. Dia memanggilnya dengan sebutan, sayang. Louis sedikit tidak sabar saat dia menekankan. Nona, saya sudah menikah. Tolong bertingkah. Keira sedikit terkejut. Pria ini jelas tidak mengenalinya, namun dia bilang dia sudah menikah. Apakah ada kesalahan dalam pendaftaran Biro Urusan Sipil? Dia bertanya, bolehkah saya bertanya siapa istrimu? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Jawabannya singkat dan dingin. Tiramange luarkan fotokopie akta nikah dan meletakkannya di hadapannya, Tuan. Horton, pria ini adalah kamu, kan? Louis melihat fotokopi itu dan melihat nama wanita di atasnya adalah Keira Olsen. Mendongak lagi, dia mengejeknya. Nona Olsen, yang asli tidak mahal kan? Anda harus lebih profesional jika Anda memalsukan ini. Iklan oleh Pub Future. Dengan itu, Louis tidak kembali ke ruang tamu. Sebaliknya, dia melangkah ke tempat parkir melalui taman kecil. Keira berlari mengejarnya, mencoba membicarakannya, tapi dia dihadang oleh dua pengawal berjas hitam. Keira berdiri tegak, memanggilnya saat dia berjalan pergi. Tn Horton, dokumen ini asli. Jika tidak percaya, Anda bisa memeriksanya ke Biro Urusan Sipil. Louis tidak berhenti. Dia masuk ke dalam mobil dan langsung pergi. Asisten pribadinya tetap tinggal dan kembali ke ruang tamu, di mana dia bertemu dengan Isla. Isla baru saja menyaksikan Keira menempel pada Louis Horton, tetapi tidak mengerti apa sebenarnya yang mereka katakan. Melihat Louis pergi dan Keira mengendarai skuter listriknya untuk mengikutinya, dia langsung bertanya, mengapa Tuan Horton pergi? Apakah seseorang menyinggung perasaannya? Asisten pribadi itu tersenyum ringan. TN Horton memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan dan harus berangkat lebih awal. Bisakah Anda memberitahu para tetua rumah tangga, Nona Olsen? Bos tidak menegur gadis itu, yang berarti dia tidak menentangnya. Isla segera mengangguk, dengan sopan mengantar asisten itu keluar. Setelah menetapkan tanggal pernikahan dan menyelesaikan makan siang, anggota keluarga Horton lainnya pamit. Setelah mengantar para tamu, Taylor khawatir. Mengapa Tuan Horton pergi? Apakah kita melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Memikirkan kembali bagaimana perhatian Jack tampak terganggu sepanjang hari seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Dan kemudian pada wajah Keira yang menyebabkan masalah, Isla mengepalkan tinjunya. Matanya berkedip. Ayah, saya melihat Keira mengganggu Tuan Horton. Tuan Horton tampak sangat marah ketika dia pergi, dan dia meninggalkan pesan. Pesan apa? TN Horton berkata, dia ingin kamu mengajari putrimu dengan baik. Isla menggigit bibirnya. Dengan Keira yang berperilaku seperti ini, apakah keluarga Horton akan mengira kita tidak mendisiplinkannya dengan benar? Wajah Taylor berubah pucat. Keira sedang mengendarai skuter listriknya, dan saat dia meninggalkan area villa, dia kehilangan pandangan terhadap Louis. Saat dia menyesali tindakannya, teleponnya berdering.
Saat menjawab, dia mendengar bawahannya, suara Samuel dari seberang telepon. Bos, akhir-akhir ini banyak orang yang mencari tahu siapa Dr. South. Keira mengangkat alisnya. Mereka belum menemukan apapun, kan? Tentu saja tidak. Lagi pula, tak seorang pun akan menyangka bahwa Dr. South, yang berhasil mengatasi masalah bahan bakar hidrogen, sebenarnya adalah seorang wanita muda yang tampak tidak berbahaya yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Ada yang lain? Keira memotong ocehannya. Oh ya, saya sudah menemukan informasi tentang Louis Horton. Beritahu saya. Louis Horton adalah putra kedua dari majikan lama keluarga Horton. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kepribadian yang kejam dan kejam. Oleh karena itu dia dikirim ke luar negeri ketika dia masih kecil. Semua orang mengira harta keluarga akan diserahkan kepada kakak laki-lakinya, yakni ayah Jack Horton. Namun, Louis Horton tiba-tiba kembali ke negara itu minggu lalu, menggunakan metode kejam untuk memaksa orang tuanya pensiun dan mengambil kendali grup Horton. Samuel dengan penasaran bertanya, tidakkah kamu menemukan orang yang cocok untuk pernikahan palsu hari ini? Bagaimana pengantin pria tiba-tiba berubah menjadi iblis berdarah dingin? Bos, kalau status perkawinanmu tidak stabil, itu akan mempengaruhi IPO perusahaan. Keira mengerutkan keningnya. Cari informasi kontak dan jadwalnya. Aku akan berbicara dengannya lagi. Alasan dia menyetujui permintaan tidak masuk akal Poppy untuk segera menikah, adalah karena menikah sebagai perwakilan hukum perusahaan akan lebih menguntungkan untuk IPO. Tapi dia menikah dengan orang asing dan tidak tahu rencana apa yang mungkin melibatkannya. Louis Horton bukanlah orang biasa, jadi solusi terbaik adalah bercerai sesegera mungkin untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Setelah menutup telepon, Keira mengusap pelipisnya. Segalanya agak merepotkan. Mengingat status Louis Horton, dia dikawal oleh pengawal saat bepergian, dan tidak mudah untuk bertemu dengannya. Dia seharusnya tidak secara impulsif memanggilnya, sayang, sebelumnya, yang telah membuatnya kesal. Dia menghela nafas, menyalakan skuter kecilnya, dan perlahan pulang ke rumah. Meninggalkan pusat kota yang ramai, dia tiba di sebuah desa kota di pinggiran. Ketika dia pindah dari rumah keluarga Olsen di sekolah menengah pertama, dia tidak punya banyak uang dan hanya mampu menyewa rumah tua di sini. Dia sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak pernah bergerak. Saat dia hendak mencapai rumahnya setelah berbelok di tikungan, seorang wanita tua berusia 80-an atau 90-an tiba-tiba muncul dari pinggir jalan. Keira menginjak rem, nyaris menghindari tabrakan. Ketika dia melihat wanita tua itu, awalnya dia mengira wanita itu sengaja mencoba memprovokasi kecelakaan, tapi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun wanita tua itu kurus dan pendek, dia berpakaian bagus dan sepertinya bukan dari keluarga biasa. Dia mempunyai label di lehernya, yang berisi nomor kontak dengan catatan yang berbunyi, jika Anda menemukan wanita ini, silakan hubungi nomor ini. Hadiah Akandai Barakan. ITU Pasti Penyakit Alzheimer. Seseorang kehilangan anggota keluarga. Keira segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor yang tertera di tag. Wanita tua itu menatap kosong sebelumnya, tapi dia tiba-tiba menjadi aktif. Dia meraih pergelangan tangan Keira, matanya yang keruh bersinar terang. Menantu perempuan. Kamu adalah cucu iparku. Sudut mulut Keira bergerak-gerak. Dia sudah melajang selama 22 tahun, tapi tiba-tiba dia punya suami lain. Apakah Biro Urusan Sipil melakukan grosir suami akhir-akhir ini? Dia menganggapnya lucu dan dengan santai bertanya, nenek, siapa cucumu? Wanita tua itu memutar otaknya. Siapa nama cucunya lagi? Benar, Louis Horton. Bersambung. Bagian 4. Wanita tua itu memulai. Namanya Louis. Siapa nama belakangnya? Nama yang baru saja dia ingat kembali hilang dari benaknya. Wanita tua itu agak cemas. Mulutnya membuka dan menutup berulang kali, namun dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Tenang saja, Bu. Tidak masalah jika kamu tidak dapat mengingatnya. Keira menghiburnya sebelum melakukan panggilan telepon. Sementara itu, di sebuah jalan beberapa blok jauhnya, Louis sedang duduk di Bentley. Wajahnya muram dan bawahannya, Tom Davis, terlalu takut untuk bernapas. Saya minta maaf, Pak. Aku mengecewakanmu.
Saya kehilangan Nyonya Horton yang tua? Louis tidak menanggapi, dan aura dinginnya membuat Tom bergidik ketakutan. Nyonya Horton yang tua seringkali tenggelam dalam pikirannya. Siapa yang menyangka bahwa dia tiba-tiba kembali sadar dan menyelinap keluar ketika perhatian orang lain teralihkan? Setelah memeriksa kamera keamanan, mereka menemukan bahwa dia naik bus ke pinggiran kota sendirian. Kawasan ini agak kumuh, dan banyak jalan yang tidak dilengkapi kamera, sehingga pencarian menyeluruh menjadi satu-satunya pilihan. Saat itu, telepon berdering. Louis Cedra menjawabnya. Suara wanita yang tenang terdengar dari ujung sana. Halo, saya punya wanita tua yang Anda cari. Udara di dalam mobil seakan membeku dalam sekejap, dan suhu terasa beberapa derajat lebih rendah. Semua orang langsung bertindak. Beberapa bersiap menelepon polisi, dan Tom sedang melacak sumber panggilan masuk. Mata Louis tajam, dan suaranya mantap. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Hanya bercanda, suara wanita itu terdengar agak kurang ajar. Saya hanya ingin memberitahu Anda untuk merawat orang tua dengan lebih baik. Kemudian, dia membagikan alamatnya dan menutup telepon. Tom menghela nafas lega sambil menepuk dadanya. Betapa nakalnya wanita ini. Louis menyipitkan mata sedikit. Dia tiba-tiba menemukan suara di telepon, anehnya familiar. 5 menit kemudian, mereka sampai di lokasi, namun remaja putri yang menelepon tidak ditemukan. Hanya seorang petugas polisi yang ada di sana bersama Nyonya Horton yang sudah tua. Louis bertanya, nenek, bagaimana nenek bisa sampai di sini? Nyonya Horton tua menjawab dengan misterius, essaya d'attendre une cucui par saya. Dia tinggal di dekat sini. Louis berhenti dan menghela nafas. Nenek, tidak ada cucu perempuan? Mustahil. Aku bertemu dengannya. Nyonya Horton tua mengeluh, gadis tak berperasaan itu menyerahkan saya ke polisi dan pergi begitu saja. Benar, berikan aku ponselmu. Louis menyerahkan teleponnya padanya. Wanita tua itu segera menuliskan nomor panggilan terakhirnya di buku catatan kecilnya. Akhirnya, dia mendapatkan informasi kontak cucu mertuanya. Keira khawatir jika anggota keluarga wanita tua itu datang, mereka akan sangat berterima kasih padanya. Dia tidak pandai menangani situasi seperti ini. Jadi, ketika dia melihat polisi sedang berpatroli, dia menyerahkan wanita tua itu kepada mereka dan langsung pulang. Keesokan paginya, dia mendapat telepon dari penasihat universitasnya. Keira, datanglah ke universitas sekarang. Keira tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia naik sepeda elektroniknya dan bergegas menemui Profesor Miller di kantornya. Saat dia masuk, dia menemukan Isla dan Poppy sudah ada di sana. Keira sedikit menyipitkan matanya. Dia dan Isla sama-sama kuliah di Oceanion University, yang merupakan universitas terbaik di kota. Isla masuk dengan nilai bagusnya. Sebaliknya, Keira baru saja mendirikan perusahaan dan tidak dapat menjalankannya dari jarak jauh. Selain itu, dia tidak ingin mengungguli Isla, jadi dia sengaja menjaga nilainya tetap rendah dan memilih bidang studi yang paling tidak populer, energi dan kekuasaan. Tak disangka, 2 tahun lalu, konsep energi baru tiba-tiba menjadi perbincangan hangat. Isla segera berpindah bidang studi, dan sekali lagi mereka menjadi teman sekelas. Wajar jika Isla ada di sini, tapi kenapa Poppy juga ada di sini? Saat dia bertanya-tanya, suara serius Profesor Miller membuyarkan pikirannya. Keira, kualifikasimu untuk merekomendasikan studi pascasarjana telah dicabut. Keira tercengang. Mengapa? Ibumu mengatakan perilaku dan latar belakangmu tidak pantas dan tidak sesuai dengan persyaratan untuk siswa tingkat lanjut. Profesor Miller mengerutkan kening. Apakah ada kesalahpahaman antara ibumu dan kamu? Anda harus meminta maaf padanya sesegera mungkin. Anda memiliki masa depan yang menjanjikan dan tidak boleh membahayakannya karena masalah sepele. Isla menghela nafas ketika mendengar ini. Profesor Miller, saya yakin Ibu Keira mengutamakan kepentingan terbaiknya. Dia menata Kira. Anda menyinggung Tuan Horton, dan dia menjelaskan bahwa dia ingin Anda menghilang dari Oceanion. Iklan oleh Pub Future. Keira butuh beberapa saat untuk memahami hal itu dengan IMR Horton. Isla mengacu pada Louis Horton. Tapi yang dia lakukan hanyalah berbicara sebentar dengannya,
dan lagi pula, dia tidak tampak marah ketika dia pergi sehari sebelumnya. Apakah dia sekecil itu? Di sisi lain, Isla diketahui berbohong tanpa ekspresi. Saat Keira sedang mempertimbangkan hal ini, Isla menghampirinya dan berkata, Keira, ini tiket pesawat yang dibelikan ayah kami untukmu. Dia bilang kamu harus pergi ke luar negeri untuk menghindari masalah. Jika tidak, keluarga Olsen pun tidak akan melakukannya. Bisa melindungimu. Mata Keira berkilat karena cibiran. Bagusnya. Hindari masalah. Keluarga Olsen hanya takut dia akan membuat mereka mendapat masalah. Dia melirik tujuan di tiket. Itu adalah Argentina. Negara terjauh dari Cerera. Seberapa besar harapan mereka bahwa dia tidak akan pernah kembali? Dia mendorong kembali tiketnya dan berkata dengan dingin, jangan repot-repot. Melihat penolakannya, Isla mengeluarkan kartu bank dan terdengar cukup tulus. Apakah kamu khawatir tinggal di luar negeri? Ini $6.000. Itu untuk biaya hidupmu, yang keluar dari kantongku sendiri. Saya hanya punya tabungan sebanyak ini saat ini. Ambil. Jika itu tidak cukup, aku akan memberimu lebih banyak setelah aku mendapat uang sakuku. Nona Keira Olsen, putri keluarga Olsen yang bergengsi, hanya punya $6.000? Keira menganggap ini lucu. Namun Poppy merebut kartu bank itu dari tangan Isla. Isla. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluarga Olsen sudah cukup berbelas kasih untuk membelikannya tiket pesawat. Dia memandang Keira dan memerintahkan, kamu harus mengemas barang-barangmu dan segera meninggalkan negara ini. Saya sudah mengurus penarikan universitas Anda. Keira memandangnya. Siapa yang memberimu hak mengambil keputusan untukku? Karena aku ibumu. Selain itu, dengan prestasi akademik Anda, studi lebih lanjut hanya membuang-buang waktu saja. Anda bahkan mungkin kesulitan untuk lulus. Lebih baik mulai bekerja di luar negeri dan mendapatkan uang lebih cepat. Profesor Miller segera membalas, Nyonya, Anda salah. Keira memiliki dasar akademis yang kuat selama berada di kampus. Kata-katanya dipotong pendek oleh Poppy. Profesor, Anda tidak perlu membelanya. Saya mengenalnya lebih baik dari orang lain. Bukankah dia melanjutkan studi pascasarjana hanya karena Isla? Mengapa dia tidak menjadi nyata dan melihat siapa dia? Beraninya dia membandingkan dirinya dengan Isla? Kata-kata kasarnya membuat Profesor Miller terdiam, dan kemudian dia mengalihkan pandangan terkejutnya ke Isla. Kamu ingin melanjutkan ke pascasarjana? Saya ingat Anda tidak memiliki rekomendasi siswa dan belum mengikuti ujian pascasarjana. Isla tersenyum tipis dan berkata dengan rendah hati, Iya, saya mengambil jalur masuk khusus. Jika seorang supervisor benar-benar menghargai seorang siswa, mereka diperbolehkan untuk merekomendasikan mereka secara pribadi. Prasyaratnya adalah mereka harus menjadi profesor ternama. Profesor Miller mengerti dan langsung bertanya, bolehkah saya bertanya siapa yang direkomendasikan profesor Anda? Isla mengambil sikap rendah hati. Itu dokter Selatan. Penelitiannya tentang bahan bakar pembersih minyak energi hidrogen berhasil. Dia telah mengajukan paten dan dianugerahi gelar doktor. Keira memandangnya dengan heran setelah mendengar ini. Siapa yang kamu katakan? Pesambang.